Shalom Elohim, Shalom Elohim, kepada mempelai-mempelai Bapak Yahweh yang terpilih dan terekselen, kepada malaikat-malaikat Bapak Yahweh, para jenderal-jenderal Bapak Yahweh, kepada Nabi Henok dan Abilia, kepada bintang-bintang Bapak Yahweh, kepada saksi-saksi Bapak Yahweh, dan kepada pasukan 77 Bapak Yahweh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memelihara kita, menguatkan kita di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan kehendaki, biarlah jadi seturut kehendaknya. Jangan kehendak manusia yang jadi, tetapi kehendak Bapa yang jadi. Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan kesempurnaannya, menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dan biarlah dia saja yang ditinggikan, dia saja yang dimuliakan, dia saja yang diagungkan oleh setiap ciptaannya. Dan kita masih ada pada saat ini, masih bisa bernapas, itu karena pemeliharaan Tuhan, itu karena kuasa Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saya akan bacakan dari Matius, saudara-saudaraku ya, Matius tentang jadi ada bermacam-macam firman Tuhan. Jadi Tuhan izinkan untuk saya live pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tentang perumpamaan dari Matius, saudara-saudaraku yang kekasih. Dari Matius saya akan bacakan untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi tentang firman kebenaran Tuhan dari Matius 21, saudara-saudaraku, ayatnya yang ke-33 sampai dengan selesai, saudara-saudaraku ya. Ini tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, jadi saya akan bacakan untuk kita semua. Jadi dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang akan menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku," akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke
Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Itu saudara-saudaraku. Dan Matius yang sama dengan itu dari Matius 22 ayat 15, saudara-saudaraku. Jadi hal membayar pajak. Kemudian pergilah orang-orang Farisi itu berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia berkata kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini lagi tentang Wahyu, saudara-saudaraku ya. Tentang Wahyu 12, saudara-saudaraku ya. Wahyu 12. Ini Wahyu 12 tentang perempuan